Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Rifkan Al-Hanif. Di sini saya akan menjelaskan tentang trial balance after adjustment dan financial statements. Langsung saja. Yang pertama ada neraca saldo setelah penyesuaian atau trial balance after adjustment. Di sini pengertiannya daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting. Pada dasarnya, tujuan dari pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah yang pertama, untuk langkah pertama sebelum penyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua, laporan neraca saldo juga memastikan bahwa saldo akun diekstraksi secara akurat dari buku besar. Nah, terus gimana sih cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian? Ada 4 cara nih, ada 4 langkah nih. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo. Yang kedua, mencatat saldo ke jurnal penyesuaian. Yang ketiga, memposting ke buku besar. Dan yang keempat, setelah melalui pencatatan di jurnal penyesuaian, maka neraca saldo sebelum penyesuaian berubah menjadi neraca saldo setelah penyesuaian dengan jumlah saldo yang sama antara debit dan kreditnya. Terus di sini ada contoh soalnya nih untuk membuat neraca saldo setelah penyesuaiannya. Yang pertama, diketahui ada trial balance-nya nih, sudah diketahui. Kemudian terdapat soal jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, biaya asuransi yang dijalani untuk bulan Mei 2021 sebesar 5 juta. Kemudian, biaya sewa dibayar di muka untuk bulan Mei 2021 sebesar 10 juta. Kemudian ada biaya iklan dibayar di muka untuk bulan Mei 2021 sebesar 5 juta. Nah, sebelum itu kita pastikan dulu di trial balance itu sudah balance ya. Nah, di sini sudah balance. Setelah itu kita membuat jurnal penyesuaiannya dulu. Yang pertama itu ada insurance expense to prepaid insurance. Ini menandakan bahwa kita harus menggunakan pendekatan beban. Nah, uangnya itu sebesar yang maksud saya itu menggunakan pendekatan harta. Nah, dengan sebesar uang yang hilang sebesar 5 juta. Kemudian yang kedua ada prepaid rent to rent expense. Itu menggunakan pendekatan beban. Nah, uangnya itu sebesar yang belum hilang. Kemudian ada prepaid advertising to advertising expense. Nah, di sini juga menggunakan pendekatan beban dengan uang yang belum hilang. Setelah membuat jurnal penyesuaian, kita harus membuat buku besarnya nih untuk memposting akun-akun di jurnal penyesuaian. Yang pertama ada prepaid insurance. Pada di trial balance tadi terdapat 6.300.000 nih di debit. Kemudian pada jurnal penyesuaian terdapat 5 juta di kredit dan akhirnya uangnya menjadi 1.300.000. Kemudian ada insurance expense nih. Insurance expense ini hanya ada di jurnal penyesuaian yaitu 5 juta di debit. Kemudian ada prepaid rent yang ada di jurnal penyesuaian sebesar 23.400.000. Kemudian rent expense tadi juga ada di trial balance juga sebesar 33.400.000 di debit. Kemudian pada jurnal penyesuaian ada 23.400.000 di kredit. Kemudian ada prepaid advertising ada di jurnal penyesuaian
berada di debit 39.200.000. Kemudian ada advertising expense yang di trial balance tadi ada 44.200.000 dan sekarang menjadi 5 juta karena di jurnal penyesuaian terpakai 39.200.000. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian dan memposting buku ke buku besar, kemudian kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian nih. Nah, di sini terdapat perbedaan antara trial balance sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian nih. Yang pertama yang berubah itu prepaid insurance yang awalnya 6.300.000 menjadi 1.300.000. Kemudian ada rent expense yang awalnya 33.400.000 menjadi 10 juta. Dan yang terakhir ada advertising expense yang awalnya 44.200.000 menjadi 5 juta. Nah, selain itu juga ada akun-akun baru yang muncul nih. Yang pertama ada insurance expense, yang kedua ada prepaid rent, kemudian yang ketiga ada prepaid advertising. Nah, kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibagi menjadi 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, yang ketiga ada laporan neraca, yang keempat laporan arus kas, yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada laporan laba rugi atau yang sering kita sebut income statement. Laporan ini hanya berfokus pada 3 hal, yaitu pendapatan, biaya, dan untung rugi. Atau nama lainnya itu revenue, expense, dan net income. Nah, terus yang kedua ada laporan perubahan modal. Dalam perjalanan operasional perusahaan, modal awal dapat mengalami perubahan sesuai kinerja perusahaan. Laporan perubahan modal ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi beserta penyebab perubahannya. Kemudian yang ketiga ada laporan neraca atau balance sheet. Neraca bisa disebut juga dengan laporan posisi keuangan. Nah, pada laporan neraca ini terdapat 3 hal yang penting. Yang pertama itu aset, kewajiban, dan modal, atau sering kita sebut aset, liabilities, dan owner's equity. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini membantu memahami perputaran arus uang perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas ini juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas pada periode yang akan datang. Kemudian yang terakhir, ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman baik terkait pengelolaan dana secara menyeluruh. Nah, yang pertama ada income statement. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat revenue atau pendapatan, kemudian ada beban-beban atau expense, lalu yang ketiga ada net income-nya. Nah, di sini honors income-nya tadi 1.176.700.000 dan expense-nya berjumlah 907.600.000. Kemudian net income-nya itu dari revenue dikurangi beban atau expense. Nah, mendapatkan 269.100.000.
Nah, kemudian ada laporan perubahan modal. Seperti yang saya sebutin tadi, perubahan modal itu kayak owners capital. Yang pertama itu kita menginvestasikan uang kita ke perusahaan, memberikan modal sebesar 250 juta. Kemudian perusahaan itu untung tuh 269.100.000 dari angka itu dari income statement tadi. Kemudian pasti kan dalam perusahaan kita akan mengambil uang dari perusahaan kan, atau prefer itu. Kemudian drawingnya sebesar 49 juta, dan owners capital pada 31 Mei terdapat 470.100.000. Uang itu dari owners capital ditambah net income dikurangi drawings. Nah, kemudian yang ketiga ada balance sheet. Balance sheet ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 hal yang wajib atau yang fokus dalam 3 hal. Yang pertama itu di aset, liabilities, dan owners equity. Nah, pada aset ini terdapat cash, account receivable, dan lain-lain. Kemudian yang di liabilities ini ada akun payable dan notes payable. Kemudian owners equity ada owners capital. Nah, aset itu harus sama dengan liabilities ditambah equity. Dari aset sendiri ada 569.300.000. Kemudian di liabilities ada 99.200.000. Nah, owners equity itu ada owners capital. Owners capital itu terdapat tadi uangnya dari laporan perubahan modal sebesar 470.100.000. Nah, bisa dilihat juga aset itu besarnya sama dengan total liabilities dan owners equity. Terima kasih.